Setelah laporan terhadap tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA dihentikan, laporan polisi tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus berlanjut. Hari ini polisi menjadwalkan pemeriksaan Rismond Sianipar sebagai saksi. Selain Rismond, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap Roy Suryo. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 29 saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Sebelumnya Polri telah menghentikan laporan TPUA setelah polisi mengumumkan uji lapor ijazah Jokowi. Nanti hari Senin, penyelidik akan mengambil keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi saudara RS yang sebelumnya kemarin minta ditunda. Kemarin 29 ya, 29. Ini masih proses ini dulu. Jadi tahapannya tuh klarifikasi dulu Mas, dari pelapor, korban, barang bukti dicek lagi, nanti baru dari terlapor dalam lidik, tapi ada nama-nama yang disebutkan dalam peristiwa, kemudian dikumpulkan, dilakukan pendalaman juga, pengambilan keterangan terhadap ahli, pemeriksaan barang bukti, nanti baru gelar perkara. Lalu bagaimana proses pemeriksaan keterangan yang hari ini berlangsung? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Ian Runwar Ruslim yang berada di Polda Metro Jaya, Jakarta. Eril Nusani, apakah sudah ada konfirmasi kehadiran dari pihak Rismond Sianipar atau Roy Suryo terkait dengan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Siang Juno dan saudara, memang untuk hari ini di Polda Metro Jaya akan memeriksa dari saksi terkait dengan tudingan ijazah palsu, yaitu adalah Rismond Sianipar. Dan memang hasil yang kami dapatkan dari kami hubungi dari Rismond Sianipar mengatakan bahwa ia akan menghadiri dari pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun memang hingga saat ini kami masih belum melihat terkait dengan kedatangan Rismond Sianipar, apakah sudah memasuki dari ruangan yang dimana memang saat ini Polda Metro Jaya tersebut ditangani langsung oleh Subdit Direktorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga dikatakan untuk Roy Suryo sendiri, informasi yang kami dapatkan masih belum dapat dipastikan apakah Roy Suryo akan datang, namun kemungkinan besar informasi yang kami dapatkan Roy Suryo akan datang pada sore hari nanti. Dan selain itu juga dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa nantinya maksud saya adalah sudah diperiksa sebanyak 29 saksi terkait dengan penyemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi dengan kasus tudingan ijazah palsu. Dan selain itu juga memang dikatakan bahwa hingga saat ini beberapa tahap sudah dilewati dari Polda Metro Jaya yang dimana masih melakukan tahap penyelidikan yang dimulai dari verifikasi terlebih dahulu kepada pelapor, lalu kemudian juga dari korban, dan selain itu juga diceknya barang bukti dan kemudian dilakukan pendalaman dan dimintai dari terlapor. Selain itu juga dimintai keterangan dari para ahli, kemudian jika memang sudah dilakukan secara menyeluruh nantinya akan dilakukan gelar perkara. Selain itu memang hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan oleh Roy, maksud saya adalah Rismond, yang dikatakan nantinya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di Polda Metro Jaya. Juno. Ya, Eril, untuk saat ini seperti apa pemeriksaan saksi oleh pihak kepolisian dan apa saja tindak lanjut dari penyelidikan kepolisian untuk mendalami laporan dari Jokowi terkait tudingan pencemaran nama baik? Ya Juno, dari Polda Metro Jaya sendiri akan memeriksa yang dimana memang terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Joko Widodo terkait dengan laporan pencemaran nama baik dengan kasus tudingan ijazah palsu. Memang dari Polri sendiri sudah menghentikan dari laporan TPUA yang dimana mengatakan bahwa sudah dikeluarkannya hasil uji lapor. Dan selain itu, tapi untuk di Polda Metro Jaya terkait dengan pencemaran nama baik masih akan dilakukan. Dan hal ini memang masih dalam proses tahap pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimana sudah dilakukan sebanyak 29 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Nantinya dari Polda Metro Jaya juga akan mengembangkan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Dan memang dari Rismond sendiri mengatakan yang dilakukan oleh Polri sendiri seharusnya adalah bukan uji pembanding, melainkan harus diuji keaslian secara mendasar. Hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan terkait dengan Rismond Sianipar pada hari ini. Dan nantinya kita
kita akan menunggu terkait dengan hasil pemeriksaan apakah ada hal-hal baru yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dalam hasil pemeriksaan tersebut dan apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik kepada saksi Rismond Sianipar. Yuno. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kita nantikan juga pengusutan dari pihak kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya Jakarta, Eril Wiranata dan Yanuar Ruslim. Terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara, hasil forensik Puslapfor Mabes Polri telah menjelaskan ijazah Jokowi asli. Namun sejumlah pihak masih meragukan keaslian ijazah tersebut. Salah satunya tim pembela ulama dan aktivis yang menolak hasil penyelidikan Bareskrim dan mendesak Polri segera menggelar gelar perkara secara khusus. Keberatan disampaikan pelapor kasus ijazah Jokowi, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Soal hasil forensik Puslapfor Mabes Polri telah menjelaskan ijazah identik dengan pembanding. TPUA meminta Polri melakukan gelar perkara khusus. Akan bareng-bareng kembali ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik, ya. Belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli. Terkait uji forensik, Jokowi menilai Bareskrim sudah sangat detail dalam memeriksa keaslian ijazahnya. Jokowi berjanji akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Pakar hukum pidana Unsud Hipnu Nugroho menilai jika kasus ijazah Jokowi kini dipersoalkan pada dugaan pencemaran nama baik atau dugaan penghinaan. Hal ini tergantung pada pembuktian terkait dengan ungkapan. Tapi kalau terhadap pencemaran nama baik fitnah itu adalah ungkapan dari ekses dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi yang dibutuhkan bukti tadi ungkapan-ungkapan tadi. Apakah ungkapan ini bagian fitnah, apakah ungkapan ini bagian suatu penghinaan. Ya, jadi fokusnya bukan fokus tentang ijazah lagi, sudah bergeser. Kan itu Mbak. Nah, kalau kemarin itu misalkan ada pemeriksaan, ada asli, ijazah asli, lah baru kemarin bisa, seandainya di penyelidikan kemarin, tapi kan sudah diserahkan, sudah lewat. Bareskrim Polri telah menghentikan penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA karena tak menemukan unsur pidana. Namun, polemik tak cuma perkara pidana. Masih ada gugatan perdata dugaan ijazah palsu Jokowi yang bergulir di meja hijau di Solo dan juga Sleman. Tim Liputan Kompas TV. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan mosi tidak percaya kepada rektornya Ova Emilia. Mosi tidak percaya itu dinyatakan BEM UGM karena pemerintah saat ini dianggap tidak berpihak pada rakyat. Mosi tidak percaya dinyatakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UGM Yogyakarta kepada rektornya sendiri, Ova Emilia. BEM UGM mengaku kecewa kepada rektor karena dinilai tidak berani menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto menyebut pemerintahan saat ini banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Sementara mahasiswa yang mengkritik kerap mendapatkan intimidasi dari aparat.
Di sisi lain, Rektor UGM yang diharapkan mau membantu perjuangan mahasiswa dalam mengkritik pemerintah justru tidak berani bersuara. Mencintai Indonesia dan mencintai Universitas Gadjah Mada. Mosi tidak percaya kepada rektor, kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM, yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Untuk mengetahui informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan di Yogyakarta. Mika, untuk saat ini BEM UGM telah mengekspresikan pernyataannya terkait dengan mosi tidak percaya kepada Rektor UGM. Lalu seperti apa poin dari mosi tidak percaya ini yang diajukan oleh BEM UGM terhadap Rektor Emilia? Ya, selamat siang Juno dan saudara. Benar sekali, mosi tidak percaya dilayangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada kepada rektornya sendiri, Ova Emilia. Dan hal ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa yang melakukan pendudukan gedung Balairung pada pekan kemarin. Di tempat ini kami melaporkan Juno pada pekan kemarin selama 6 hari mahasiswa UGM melakukan unjuk rasa. Mereka menginap di sini, mendirikan tenda di lokasi ini, hingga pada hari terakhir mereka kemudian berdialog dengan pihak rektorat. Nah, di saat dialog itulah mahasiswa meminta pihak UGM melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah Prabowo Gibran karena dianggap banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat atau tidak mendukung rakyat, diantaranya misalnya efisiensi yang berlebihan, kemudian adanya makan bergizi gratis yang tidak tepat sasaran dan malah menjadi ajang pemborosan menurut. Kemudian banyak kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah saat ini yang memang betul-betul dianggap tidak pro rakyat. Nah, karena diminta untuk melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, tentu saja UGM sebagai institusi pendidikan menolak hal itu. Nah, selisih paham antara mahasiswa dan UGM terletak di tempat ini atau di titik itu. Mahasiswa meminta rektor mengajukan atau melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sementara pihak rektorat menolak, maka terbitlah mosi tidak percaya dari Badan Eksekutif Mahasiswa UGM kepada rektornya sendiri yang dianggap tidak pro dengan rakyat. Nah, sejatinya persoalan idealisme mahasiswa terhadap pemerintah saat ini yang mereka anggap tidak pro rakyat. Namun Juno, kasus ini mosi tidak percaya oleh BEM UGM kemudian digoreng, dinarasikan di media sosial bahwa yang terjadi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa mendukung salah satu pihak yang bertikai dalam kasus atau dalam perkara keaslian jasa Joko Widodo. Nah, kali ini kami tegaskan kepada Anda Juno dan juga saudara bahwa tidak ada hubungan antara kasus ijazah Jokowi dengan mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UGM kepada rektornya sendiri. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Yogyakarta.